Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Mafahim Yajibu an Tusahaha dengan pembahasan at-ta'zim, mengagungkan antara ibadah dan adab, dengan subpembahasan tentang memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas di mana ada mengagungkan dalam posisi kita ini sebagai adab, mempunyai akhlak yang mulia, mengagungkan orang yang mempunyai kedudukan yang mulia, dan di antara kita mengagungkan itu adalah ibadah. Kemudian di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ceritakan di mana para malaikat itu diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam sebagai sujud taklimin wa takrimin, bukan sujud ibadah. Itu menunjukkan kita boleh menghormati makhluk Allah dalam batas-batas dia itu sekedar penghormatan, bukan peribadatan. Nah, kemudian juga mengambil contoh di berikutnya yang manusia, yaitu tentang bagaimana Nabi Yusuf memperlakukan ayahnya Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub itu didudukkan di atas senggasananya, kemudian Nabi Yusuf itu bersujud dan juga saudara-saudara yang lain untuk menaruh penghormatan kepada ayah Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub, dan itu diperbolehkan, tapi dalam batas sujud takrimin wa ta'zimin, bukan sujud ibadatin. Maka pertemuan kali ini akan membahas tentang ayat-ayat yang menerangkan bagaimana kita menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad dan kewajiban kita untuk menghormati Nabi Muhammad dan tidak boleh merendahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma nabiyuna, dan adapun nabi kita Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qala, maka sungguh-sungguh berfirman Allah, siapa Allah, fi haqi, dalam haknya Nabi Muhammad, inna, sungguhnya kami, arsalna, mengutus kami kah kepadamu Muhammad, syahidan, sebagai saksi, wa basyiran, dan bawa kabar gembira, wa nadhiran, dan bawa kabar yang menakutkan, litu'minu, supaya beriman kamu semua, yakni orang-orang Islam, billahi, pada Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, wa tu'azziruhu, dan supaya menguatkan siapa kalian semahu kepada agama Allah, wa tuwakkiruhu, dan menghormati kalian semahu kepada Allah. Al-ayah. Di sini katanya, adapun Nabi Muhammad SAW, ini tentang kedudukan Nabi Muhammad, Allah berfirman di dalam hak-hak Nabi Muhammad. Yang pertama, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruh. Di sini katanya, kami, aku, kata Allah, mengutuskan kepadamu sebagai seorang saksi dan bawa kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Untuk apa ini? Litu'minu billah, supaya akan beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada utusannya Allah, wa tu'azziruhu, dan mendukung, menguatkan agama Allah,
wa tuwaqqiruhu, dan menghormati agama Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama, ayat ini setelah menyebutkan billah baru menyebutkan wa rasulihi. Coba didampingkan antara Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu kedudukannya sangat mulia. Dia sebagai Rasul, itu sebutan Rasul itu didampingkan setelah lafal Allah. Jadi litu'minu billah wa rasulihi. Kalau kita ditakdir itu minu billah wa tu'minu bi rasulihi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sangat mulia. Tidak sama dengan manusia yang lain. Yang kedua di sini perintah Allah itu minu billahi wa rasulihi. Wah, ini berarti suruh beriman kepada Allah dan beriman kepada utusannya. Juga perintah beriman itu berdampingan. Setelah diperintah beriman kepada Allah, suruh beriman kepada utusan Allah. Yang itu isinya adalah Rasulullah. Yang saya ingin sampaikan dulu, di dalam Al-Quran tidak ada panggilan-panggilan pada Nabi Muhammad yang disebut namanya, kecuali ketika menjelaskan tentang sifatnya. Seperti wa ma kana Muhammadun nabiyyan wa ma kana Muhammadun aba hadim min rijalikum walakin Rasulullah. Itu baru itu di situ itu disebutkan itu namanya. Tapi biasanya disebut abduhu, abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu. Itu biasanya begitu untuk menunjukkan keagungan Nabi Muhammad. Tapi di sini disebutkan itu, di sini dijelaskan di sini bahwa diperintah untuk beriman kepada Allah. Setelah itu disebutkan dengan utusan Allah. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sangat mulia. Nah, kemudian yang kedua, waqalan berfirman Allah, ya ayyuhalladzina, orang-orang banyak, amanu yang beriman siapa orang banyak, la tuqaddimu, jangan mendahului kalian semua, baina yadallahi, depan Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah. Di sini waqala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Di sini kita dilarang untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Walaupun ini nanti ada penjelasan apa yang maksud tidak mendahului, bisa diartikan kita tidak boleh memutuskan masalah sebelum kita mengetahui dari Al-Quran, dan juga ini untuk sahabat, dan juga belum mengetahui apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Kita tidak boleh, dan tidak boleh mengerjakan apa saja tanpa ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Itu ada penjelasan lagi. Ya, juga kita ini tidak boleh bicara depan Rasulullah, itu mendahului Rasulullah, kecuali dapat izin dari Rasulullah. Itu menunjukkan apa? Kita harus menghormati Rasulullah. Di sini perintah tidak boleh mendahului, itu tidak boleh mendahului Allah dan juga tidak boleh mendahului utusan Allah. Karena ini hitapnya kepada sahabat, pada orang yang beriman pada waktu itu dan juga sekarang, berarti yang sudah Rasul itu adalah Nabi Muhammad. Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu sangat mulia. Tidak seperti manusia-manusia yang biasa. Kita ini dalam rangka mengagungkan Rasulullah tidak boleh mendahului, baik perkataan atau memberikan keputusan atau dia berjalan, kita tidak boleh. Kemudian lebih jelas lagi, waqala, dan berfirman siapa Allah, ya ayyuhalladzina, wahai orang banyak, amanu yang beriman siapa orang banyak, la tarfa'u, jangan mengangkat kalian semua aswatakum, pada suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi. Al-ayah. Nah, kata sini waqala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Di sini, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan mengangkat suara kalian semua di atas suara Nabi Muhammad. Artinya apa?
Kalau dia itu matur dengan Rasulullah, tidak boleh suaranya keras. Nggak boleh bilang, wahai Rasulullah. Nggak boleh, itu sopan. Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul. Nggak boleh kayak sampean ngomong bi kurun, tacantaran. Dah Ustaz. Ya nggak boleh. Saifuddin mau kemana? Nggak boleh. Datang. Gimana Ustaz? Gitu. Artinya apa? Kita tidak boleh mengangkat suara di atas suaranya Nabi Muhammad. Wah, itu tunjukkan apa? Kita harus menghormati Nabi Muhammad. Sahabat ini kalau bicara dengan Nabi tidak diperbolehkan suaranya keras. Tidak boleh. Itu menunjukkan apa? Kita wajib menghormati Nabi Muhammad. Tapi penghormatan itu dalam rangka apa? Adab. Yakni takdimul adab, bukan takdimul ibadah. Nah. Kemudian waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala Mahmud Allah, la taj'alu, dan jangan menjadikan kalian semua doa rasulih, memanggil rasul, bainakum, di antara kalian doa ibadikum, seperti memanggilnya kalian antara kalian semua ba'dan pada yang lain. Di sini katanya wala taj'alu doa ar-rasuli bainakum ka doa ibadikum ba'da. Nah, jangan kalau manggil Rasulullah itu seperti manggil kamu satu sama lain. Kalau manggil satu sama lain menyebutnya namanya, umpamanya kalau kayak Abu Bakar manggil Sayyidina Umar bilang ya Umar. Kalau umpamanya Ali manggil misalnya itu Ja'far bin Abi Thalib ya Ja'far. Kalau Nabi enggak boleh disebut namanya ya Muhammad, enggak boleh ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Begitu. Tani ngoma tahu gitu ya. Ini menunjukkan apa? Kewajiban menghormati Rasulullah. Nah, berarti kalau kita ini menghormati Rasulullah itu bukan wudu. Bukan berarti kita menyekutukan Nabi Muhammad dengan Allah, tapi kita memang punya kewajiban menghormati Rasulullah karena dia manusia luar biasa. Yang pertama akhlaknya oleh Allah dipuji, dia sebagai mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian Allah itu menyuruh kepada kita untuk menghormati Nabi Muhammad. Tidak boleh mendahului Nabi Muhammad dalam bicara. Dan kalau kita bicara dengan tidak boleh suara yang keras seperti bicara satu sama lain. Dan tidak boleh manggil Nabi Muhammad seperti kalau manggil satu sama lain. Itu nggak boleh. Harus mempunyai adab. Harus dia mampu menghormati Nabi Muhammad. Katanya wanaha, dan melarang siapa Allah anit taqaddumi, dari mendahului bana yadaihi, di depan Nabi, bil qauli, dengan perkataan, wasu'il adabi, dan jeleknya akhlak, bisabkihi, disebab mendahulinya orang, bisabkihi, disebabkan mendahului orang pada Nabi, bil kalamih, dengan perkataan. Qala, berkata siapa Imam Sahal bin Abdullah, la taqulu, jangan berkata kalian semua, qabla ayyakula, sebelum bersabda siapa Nabi. Ay la takallamu, artinya jangan bicarakan semua qablahu, sebelum Nabi. Wa idza qala, dan apabila bersabda Nabi, fastama'u, fastama'u, maka hendaknya mendengarkan kalian semua lahu, pada Nabi. Wa ansitu, dan diamlah kalian semua. Wa qalan, berkata siapa Sahal bin Abdullah, nuhu, dilarang siapa sahabat anit taqaddumi, dari mendahului, wa ta'ajjali, dan terburu-buru, biqadai amrin, dengan memutuskan satu masalah,
qabla qadaihi, sebelum memutuskannya Nabi fihi dalam masalah. Wa yaftu, dan berfatwa siapa sahabat bisyai'in dengan sesuatu fi dzalika dalam masalah, min qitalin dari peperangan, awairihi atau selainnya, min amri dinihim dari urusan agama sahabat, illa bi amrihi kecuali dengan perintahnya Nabi. Wala yasbiquhu, dan tidak boleh mendahului orang-orang yang beriman kepada Nabi bihi dengan amrihi. Summa. Nah. Kemudian katanya di sini, wa nah anit taqaddu bani yadayhi bil qawli wa su'il adabi bisabkihi bil kalami. Di sini artinya ayat-ayat ini kita melarang sahabat dari mendahului Nabi berupa perkataan, juga melarang sahabat dari su'ul adab dengan mendahului bicara. Ini dilarang. Mendahului Nabi bicara, tidak mengadap, dengarkan. Itu menunjukkan apa? Orang-orang yang beriman, amanu, dan yang hidup dengan Nabi pada waktu itu adalah para sahabat. Ini tidak boleh bicara sebelum Nabi bersabda. Itu kenapa? Itu su'ul adab kalau melakukan itu. Namanya akhlaknya rendah, tidak menghormati seorang rasul. Qala Sahal bin Abdullah, la taqulu qabla ayyakula, ay la takallamu qablahu, wa idza qala fastami'u lahu wa ansitu. Nah, di sini katanya Sahal bin Abdullah, kalian semua wahai orang-orang yang beriman, para sahabat, jangan sampai dia berkata sebelum Nabi itu bersabda, dan tidak boleh kalian bicara sebelum Nabi itu bersabda. Ketika Nabi Muhammad SAW itu bersabda, maka hendaknya kalian itu mendengarkan apa yang diucapkan Nabi dan semuanya diam, jangan ngomong sendiri. Gitu. Maka sahabat itu ketika menghadap Rasulullah, sahabat itu pada diam dan konsentrasi, mereka itu menunggu apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Betul-betul ansitu, perhatian, pastami'u, betul-betul berusaha untuk mendengar. Kata kalau sami'a mendengarkan, kalau istama'a itu artinya berusaha untuk mendengarkan. Kalau bahasanya kita nyupri ngurungu. Coba. Jadi sahabat ini begitu dia menghadap Rasul, itu berusaha mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasul. Wa ansitu, dan mereka diam, tenang, enggak bercanda, mereka itu tidak nolah-noleh, konsentrasi melihat Rasul. Begitu sahabat, saking menghormatinya kepada Rasulullah, saking berakhlaknya mereka kepada Rasulullah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, kemudian katanya di sini, wa qala nuhu anit taqaddumi wa ta'ajjuli bi qada'i amrin qabla qada'ihi fihi. Dan juga para sahabat, orang-orang yang beriman dilarang untuk mendahului dan terburu-buru memutuskan masalah apa saja sebelum Nabi memutuskannya. Jadi setiap ada masalah mereka tanya pada sahabat, pada Nabi. Dan mereka tidak memutuskan apa saja sebelum diputuskan oleh Nabi Muhammad. Wa iyaftau bi syai'in fi dzalika min fi'lin min qitalin aw ghairihi min amri dinihim illa bi amrihi wala yasbiquhu bihi. Nah, kemudian mereka itu tidak terburu-buru untuk berfatwa dengan suatu, dengan masalah perang atau lainnya dalam agama sebelum dapat fatwa Nabi Muhammad. Dan mereka tidak mendahului masalah fatwa yang berkenaan dengan urusan agama. Summa wa'adhahum,
kemudian menasihatin siapa Allahum kepada orang yang beriman, wa hadzarahum dan memberikan peringatan siapa Allahum kepada orang yang beriman, min muhalafati dzalika dari menyalahi penjelasan di atas. Faqala maka berfirman Allah, wattaqu dan takutlah kalian sama Allah, sungguhnya Allah, takutlah kepada Allah, innahu sungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha tahu. Qala berkata As-Sulami, siapa Imam As-Sulami, ittaqu takutlah kalian sama Allah, siapa Allah, Allah pada Allah, fi ihmalihi di dalam menyia-nyiakannya, fi ihmali hakihi dalam menyanyiakan hak Nabi, wa tad'i'i hurmatihi dan menyanyiakan kehormatan Nabi. Innahu sungguhnya Allah sami'un maha mendengar Allah liqaulikum pada perkataan kalian, alimun maha tahu Allah bifi'likum dengan perbuatan kalian. Sumanahum kemudian melarang Allahum kepada mereka an raf'in sauti dari mengangkat suara, fauqa sautihi di atas suaranya Nabi, wal jahri dan mengeraskan lahu pada Nabi bil qauli dengan perkataan, kama seperti itu yajharu yang mengeraskan ba'duhum siapa sebagian sahabat di ba'din pada sebagian sahabat yang lain, wa yarfa'u dan mengangkat siapa ba'duhum sautahu pada suaranya, kama seperti suatu yunadi yang memanggil ba'duhum apa sebagian dari mereka ba'don pada lain bismihi dengan namanya. Jadi katanya apa? Katanya summa wa'adzahum wa hadzarahum min muhalafati dzalik. Kemudian Allah berikan nasihat kepada orang-orang yang beriman dan juga memberikan peringatan kepada orang yang beriman jangan sampai tidak melaksanakan apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana perintah Allah supaya beriman, di mana perintah Allah itu supaya mereka tidak mendahului Nabi, di mana mereka tidak boleh mengangkat suaranya di atas suara Nabi dan tidak boleh memanggil seperti cara-cara memanggil satu sama lain. Jangan sampai mereka itu menyalahi itu semua. Jangan sampai tidak patuh. Maka Allah berfirman, wattaqullaha innallaha sami'un alim. Takutlah kepada Allah karena Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Jadi Allah mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi. Dan Allah itu maha tahu apa yang dikerjakan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Qala As-Sulami ittaqullaha fi ihmali haqqi wa ta'i hurmatihi innahu sami'un liqaulikum alimun biqada'ikum. Kata Imam As-Sulami, takutlah kepada Allah di dalam menyanyiakan hak Rasul dan menyanyiakan kehormatan Rasul. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar pada perkataan kalian semua dan maha tahu apa yang dilakukan oleh kalian semua. Ya jangan sampai kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan pada Rasulullah, baik dalam cara mengucapkannya atau dalam cara pemanggilannya atau dalam sikapnya. Kenapa? Allah mengetahui apa yang kalian ucapkan, maka nanti akan memberikan balasan di akhirat. Dan Allah juga mengetahui Allah apa yang kalian kerjakan. Sumanahum kemudian ngelarang. Ya. Kemudian sumanahum an raf'is sauti fauqa sautihi wal jahri lahu bil qawli kama jahara ba'duhum li ba'din wa yarfa'u sautahu. Nah, kemudian di sini apa katanya? Kemudian mereka dilarang untuk mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad dan tidak boleh suaranya itu menggelegar keras seperti kalian satu sama lain mengangkat suaranya. Wakilah kama yunadi ba'duhum ba'dan bismihi. Seperti kalian kalau memanggil menyebut namanya, tidak boleh Nabi itu menyebut namanya tapi disebut gelarnya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah. Gitu manggilnya. Enggak boleh kita manggil dengan namanya ya Muhammad, enggak boleh.
berarti kita kurang hormat. Sama dengan sampan ketemu dengan Pak Kepala Desa. Ya, namanya Kepala Desa Kotono ini kan namanya Haji Faisal. Ya Faisal, nggak boleh. Ya Pak Inggi, terima kasih Pak Inggi. Kan begitu. Nah, kalau sampan ketemu dengan Ustaz, ya Ustaz, nggak boleh. Saifuddin, ya nggak boleh. Ya Pak Guru, ya Ustaz, begitu. Nah, apalagi dengan Nabi Muhammad, kita tidak boleh menyebut nama, tapi menyebut kedudukannya sebagai Rasul, gelarnya sebagai Rasul. Kata apa katanya? Qala Abu Muhammad Al-Makkiyu, maka berkata Syekh Muhammad Al-Makki, Aila tusabiquhu, artinya tidak boleh mendahului kalian semua kepada Nabi bil kalami, dengan perkataan, wala taghlitu, dan jangan kasar kalian semua kepada Nabi bil khatabi, dengan pembicaraan, wala tunadauhu, dan jangan memanggil kalian semua bismihi, dengan namanya Nabi, nada'ah ba'dikum, seperti panggilan kalian semua, bagian kalian semua di ba'din, pada sebagian yang lain. Walakin, tetapinya, azimuhu, hendaknya memuliakan kalian semua kepada Nabi, wa waqqaruhu, dan mengagungkan kalian semua kepada Nabi, wa naduhu, dan manggillah kalian semua kepada Nabi bi asrafima, dengan memuliakannya satu, yuhibbu, yang senang siapa Nabi, ayyunada, yaitu dipanggil siapa Nabi bihi, dengan sesuatu. Ya Rasulullah, misalnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Nah, katanya Imam Abu Muhammad Al-Makki, aila tusabiquhu bil kalami wa taghlitu lahu bil khitabi wa la tunadauhu bismihi nida abadikum li ba'din. Maka katanya tidak boleh mendahului pembicaraan pada Nabi, tidak boleh berkata kasar kepada Nabi, dan tidak boleh memanggil dengan menyebut namanya seperti menyebut kalian satu sama lain. Tetapi kewajiban kita itu menghormatinya, mengagungkannya, dan memanggilkan dengan nama yang paling Rasulullah cintai. Jadi memanggil Nabi dengan nama panggilan yang panggilan itu Rasulullah itu senang. Contohnya manggil ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah. Wahada, adapun ini kulluhu semuanya, wahada, adapun ini kaqaulihi, seperti firman Allah fil ayat, dalam ayat ukhra yang lain, la taj'alu, jangan menjadikan kalian semua doa rasulih, pada panggilan Rasulullah, bainakum, di antara kalian, ka doa ibadikum, seperti panggilan sebagian kalian semua ba'dan pada yang lain. Al-ayah. Jadi katanya di ayat yang lain, la taj'alu du'a'ir rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan sampai kalian itu memanggil Rasulullah seperti memanggilnya kalian satu sama lain. Wa qala wairuhu la tukhatibuhu, artinya jangan manggil kalian semua kepada Nabi illa mustabhamina, kecuali bertanya. Artinya kita tidak boleh manggil Nabi kecuali dengan namanya, dan juga kita tidak boleh berbicara kecuali modelnya bertanya. Jangan sampai kesannya menggurui. Summa khawwafuhumullah, kemudian Allah memberikan peringatan kepada orang yang beriman, bihubuti a'malihim, dengan hilangnya amal perbuatan mereka, amal ibadah mereka. Inhum, apabila ada mereka fa'alu, mengerjakan mereka zalika, pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, wa hadzarahum, dan memperingati Allahum kepada orang beriman min hudzalika. Wal ayatu, adapun ayat. Nah, di sini katanya, di sini la, katanya summa khafahumullahu ta'ala bihubuti a'malihim inhum fa'alu dzalika wa hadzarahum minhu. Maka di sini Allah mengingatkan kepada kita
Jangan sampai mereka itu tidak melakukan ketentuan-ketentuan di atas. Artinya jangan sampai tidak menghormati Nabi Muhammad. Karena kalau sampai tidak menghormati Nabi Muhammad, maka segala amal perbuatannya pahalanya akan hilang. Maka pahala amal soleh yang dimiliki akan hilang. Amal solehnya sholat, amal solehnya puasa, bahkan amal solehnya berjuang membela agama Allah juga hilang disebabkan tidak menghormati Nabi Muhammad. Begitupun sampai sekarang, kalau sampai itu menggunakan kata-kata yang tidak baik kepada Rasulullah, tidak baik kepada sahabatnya, dan tidak baik kepada keluarganya, sama akan mendapatkan ancaman dari Allah dan dia akan amal perbuatannya akan hilang. Wal ayatu, adapun ayat nazalatun ayat fi jama'atin di rombongan atau yang datang rombongan an-nabiy pada Nabi Muhammad fanaduhu, maka manggil supaya jama'ahu pada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ukhruj, turunlah, keluarlah engkau Muhammad ilana pada kita fadzamahum, maka menjelek badzamahun, maka badamah, maka mencela hum kepada jamaah Allah, siapa Allah dicela dengan apa? Bil jahri, dengan kata kebodoh, wasfahum, dan menyipati Allahum kepada mereka, bi an aksarhum, sungguhnya sebagian besar dari mereka la yaqiluna, tidak punya akal, katanya. Wal ayatu nazalat fi jama'atin atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini turun kepada sebuah rombongan yang datang pada Nabi. Fanaduhu ya Muhammad ukhruj ilaina. Maka dia di luar manggil, ya Rasulullah, keluar kata. Dan Nabi nyebut nyaman namanya. Wahai Muhammad, Muhammad keluar. Nah, itu rombongan datang, lalu dia di luar suaranya keras-keras manggil Nabi Muhammad, nyebut namanya lagi. Tidak menyebut dia Rasulullah, tidak menyebut dia Nabi Allah. Maka Allah mengingatkan kepada mereka, dan Allah itu mencela terhadap perbuatan mereka yang seperti itu, dan mereka diberikan gelar orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak punya akal. Jadi ingin disampaikan di sini, kalau kita ini sebagai orang-orang yang beriman sampai tidak menghormati Nabi Muhammad dalam redaksinya atau niatnya, berarti kita termasuk golongan ini, golongan orang yang bodoh dan tidak punya akal. Berarti orang yang punya akal adalah orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, juga rukun iman yang lain, lalu dia menghormati Nabi baik dalam perkataan, perbuatan dan juga sikap. Itu menunjukkan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad. Agar supaya apa? Saya mendapatkan ridha dari Allah, mendapatkan sabda Rasulullah, dan amal kita itu tidak sia-sia. Jadi kesimpulannya bahwa katanya Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Yamani, kita harus paham di mana takzim kita sebagai bentuk peribadahan dan takzim yang bentuk akhlak. Kita boleh menghormati manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain dalam batas-batas sebagai kita itu takziman wa ikraman, bukan ibadatan. Nah, di sini kita bahas tentang perintah kita menghormati Nabi Muhammad karena manusia agung. Kita itu yang pertama diperintahkan beriman, kemudian diperintahkan kita tidak boleh terburu-buru mendahului Nabi Muhammad, dan kita tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad, tidak boleh suaranya kencang seperti di atas suaranya Nabi Muhammad, dan tidak boleh memanggil Nabi Muhammad dengan menyebut namanya, tapi harus disebut dengan gelarnya sebagai Rasul. Kemudian di sini diingatkan oleh Allah, jangan sampai kalian itu tidak melakukan itu karena akan mengalami kerugian, karena apa yang diucapkan mereka Allah mendengar, apa yang dilakukan mereka Allah itu tahu, sehingga nanti amal ibadahnya, amal soleh yang lain sia-sia sehingga dia masuk neraka. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.